Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang tradingnya bisa dibilang cukup cepat, tidak sampai bulanan, mungkin hitungan mingguan ya, yang pasti lebih dari seminggu, itu cocok pakai Japanese candlestick pattern. Tapi kalau yang mau position trading, yang tradingnya bulanan, tapi tetap di bawah 1 tahun ya, itu bisa pakai chart pattern. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang volume. Nah, volume ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bisa membantu kita juga nih, untuk kita entry buy dan entry sell-nya. Ya, kalau kita udah punya sahamnya. Bagaimana kita bisa padukan dengan analisa kita di trend, yang ada uptrend dan juga downtrend itu. Ya. Apa itu volume? Nah, ini pengertiannya dulu nih. Volume adalah jumlah saham, ya. Kalau di biasanya kalau di ProTrader atau di web, kalau kita mau lihat volume kan itu satuannya apa? Satuannya adalah lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Ya, tapi yang biasa disajikan itu adalah dalam bentuk lot. Jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Umumnya 1 hari. Iya, biasanya kan kita ngelihatnya 1 hari ini volume yang diperdagangkan berapa lot. Semakin tinggi volume perdagangan suatu saham, maka semakin aktif saham tersebut diperdagangkan. Volume merupakan salah satu indikasi penting dalam analisa teknikal, karena volume digunakan untuk mengkonfirmasi bermulanya tren. Tadi yang saya bilang kan, ini bisa disangkut pautkan dengan tren. Berakhirnya tren dan juga chart pattern. Makanya tadi kita belajar chart pattern ya. Permulaan tren, akhir tren, maupun chart pattern yang disertai volume yang tinggi dianggap lebih kuat daripada pergerakan harga serupa namun dengan volume yang kecil. Nah, gitu. Sehingga apabila terjadi pergerakan harga yang besar, trader juga sebaliknya melihat apakah disertai dengan volume yang tinggi juga. Contoh, harga saham A melonjak 4% pada hari ini. Setelah mengalami bearish trend dalam jangka waktu yang relatif lama, sebelum kita menyimpulkan bahwa telah terjadi bullish reversal ya atau pembalikan arah, sebaiknya memeriksa volume saham tersebut dulu untuk melihat apakah volume hari ini lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari volume rata-rata harian saham A. Nah, volume itu baiknya adalah bergerak searah tren. Gitu. Apabila harga sedang bergerak dalam tren naik atau bullish trend, maka volume seharusnya meningkat. Ya. Apabila kenaikan harga mulai mengecil, ya, apabila kenaikan harga mulai mengecil berarti price-nya atau candlestick-nya, uptrend-nya atau peak-nya sudah mulai lemah kenaikannya, tidak terlalu tinggi lagi perbedaan antara high sebelumnya, antara high yang satu dengan high sebelumnya, nah itu kemungkinan kenaikannya sudah mulai mengecil. Dan juga volume mulai berkurang, maka bullish trend tersebut berpotensi berakhir. Dan kemungkinan terjadi bearish reversal, ya dari bullish, kemudian ada tanda-tanda reversal jadi bearish. Kemudian apabila harga sedang bergerak dalam bearish trend, nah, kebalikannya nih, lagi bearish, maka volume seharusnya berkurang. Apabila menurunnya harga mulai mengecil, ya, apabila penurunannya itu sudah tidak terlalu dalam lagi maksudnya. Low-nya sudah tidak, low-nya turun, tetapi tidak terlalu dalam lagi, ya. Dan disertai volume yang meningkat, ya, maka bearish trend tersebut berpotensi berakhir dan berubah menjadi bullish. Ya, jadi reversal. Nah, mungkin contohnya seperti ini nih, ya. Dari kata-kata yang panjang tadi nih, ya, kalau kita interpretasikan ke dalam bentuk chart, maksudnya seperti ini. Jadi, kalau ada penurunan, kita lihat di sini kan turun ya, downtrend. Itu seharusnya volume
sedikit. Nih, kayak ini nih. Sedikit ya. Turunkan ini juga dari sini. Kalau kita tarik garis juga dari sini ini udah turun. Turun. Sudah mulai melemah. Tetapi tiba-tiba penurunan harga ini juga sudah tidak terlalu dalam lagi. Kan kalau kita lihat di sini low, kemudian ini low. Ini dalam ya. Kemudian low lagi yang ini. Sudah mulai mengecil spreadnya. Kemudian sampai ke sini sudah malah mulai sejajar nih. Kalau kita pakai titik low-nya. Ya. Volume memang kecil pas lagi downtrend, kemudian tiba-tiba meningkat di sini. Ya. Tiba-tiba meningkat. Nah, ini menandakan adanya sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai melemah penurunannya, kemudian tiba-tiba volume meningkat tinggi. Nah, itu berarti adanya pembalikan arah atau reversal. Nah, kita balik lagi ke sini. Sorry, mana ya tadi ya? Kita balik lagi sini. Ke yang atas. Apabila harga sedang bergerak bullish trend, maka volume seharusnya meningkat. Nah, pas bullish, volume meningkat ya. Nah, ini kan bullish nih. Harga saham naik, volume meningkat. Apabila kenaikan harga mulai mengecil dan volume mulai berkurang, maka bullish trend tersebut berpotensi berakhir. Ya, kita lihat nih. Kenaikannya nih di sini sudah mulai tidak signifikan lagi titik high-nya. Bahkan di sini sudah membentuk high yang lebih rendah dibandingkan yang ini. Kemudian tiba-tiba volume berkurang, turun. Ya. Nah, ini juga tanda-tanda reversal atau pembalikan arah. Ya, kita lihat di sini ya, dia turun di sini. Ini turun ke sini. Nah, ini dia reversal balik arah. Ya. Selain itu kita juga bisa pakai trend line ya, untuk ngelihatnya. Benar nggak sih balik arah nih? Kita lihat aja nih. Kita pakai trend line yang bullish, dia jebol dari trend line-nya. Balik arah nih, dari bullish menjadi bearish. Ternyata meningkat lagi, dan ternyata naik lagi. Jadi sebenarnya bisa dipantau dari volume, Bapak Ibu sekalian. Tren itu tadi, perubahan dari tren naik menjadi turun atau tren turun menjadi naik. Ya sekali lagi, volume juga sebagai tools atau alat bantu. Ya, jadi jangan hanya berpatokan hanya dengan satu tools aja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita pakai udah indikator, moving average, stochastic, MACD, tambah lagi kita pelajarin yang namanya chart pattern, kemudian kalau mau tradingnya lebih cepat, kita pelajarin Japanese candlestick, kemudian kita pelajarin juga ini, pergerakan dari volumenya, ya, atau jumlah lot yang diperdagangkan itu tadi. Jadi sebenarnya prinsipnya ini, Bapak-Ibu sekalian. Nih, ngertiin aja yang ini tadi nih. Ngertiin yang ini, terus kemudian praktekinnya di chart yang ini contohnya. Nah, kayak gitu. Nah, sekian materi dari saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kasih Bapak Ibu sekalian atas keikutsertaannya pada edukasi ya dari jam 10 tadi loh sampai jam 12 ini Bapak Ibu sekalian setia mendengarkan saya ya cuap-cuap dari tadi. Aus nih, lumayan aus. Terima kasih. Kemudian saya ucapkan mungkin sukses ya. Sukses selalu untuk investasi dan trading Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi strategi trading ya, karena kita bahasnya technical strategi trading Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas keikutsertaannya. Sampai bertemu lagi di acara edukasi selanjutnya. Selamat siang, salam sukses, salam cuan. Terima kasih Bapak Ibu.